Hari ini kita akan membahas teori peluang. Jadi ini sebenarnya review karena menurut saya semua sudah pernah memperoleh ya di statistika. Jadi kita akan mengulang. Nah, jadi ini adalah tujuan perkuliahan kita. Jadi tujuan kita memahami istilah dan konsep-konsep dalam teori peluang dan statistika. Nah, jadi diharapkan setelah selesai kuliah ini kita bisa Pak Ferry, mengingat kembali. Pak Ferry, slide-nya belum bisa kita lihat, lupa dinyalakan. Iya, terima kasih. Oke, jadi slide-nya Pak Ferry. Ya, makasih. Jadi sesudah kita selesai kuliah ini diharapkan kalian bisa mengingat kembali beberapa istilah-istilah dan konsep-konsep dasar yang sudah dipelajari di teori peluang dan statistika matematika, StatMat. Jadi antara lain kalian harus bisa mengingat apa yang disebut ruang sampel, kejadian, ubah acak dan sebagainya. Kemudian bisa mengetahui atau menentukan fungsi peluang dan fungsi distribusi baik ubah acak diskrit dan kontinu, kemudian bisa menghitung ekspektasi, kemudian memahami apa yang disebut dengan proses stokastik, dan terakhir mungkin ini sedikit baru, bisa menggunakan simulasi Monte Carlo untuk memahami beberapa sifat-sifat yang ada dalam teori peluang dan statistika. Nah, sekarang kita mulai dengan percobaan acak. Jadi apa yang disebut percobaan acak? Jadi yang disebut percobaan acak adalah percobaan yang hasilnya tidak dapat kita ketahui dengan pasti sebelum percobaan tersebut dilakukan. Jadi contohnya di sini saya berikan misalkan yang sederhana. Kalau saya melempar sebuah dadu, ketika kita sebelum kita melemparkan sebuah dadu, kita tidak mengetahui hasilnya itu seperti apa. Apakah keluar mata dadu 1, 2, 3, 4, 5 atau 6. Nah, ini adalah salah satu contoh percobaan acak. Nah, kemudian himpunan yang berisi semua hasil percobaan yang mungkin kita peroleh disebut ruang sampel. Nah, himpunan bagian ruang sampel disebut kejadian. Jadi kita kembali ke contoh tadi. Nah, kalau kita mengundi sebuah dadu, maka itu disebut percobaan acak karena kita belum tahu hasilnya seperti apa. Nah, tetapi kita bisa menentukan bahwa hasil percobaan itu semua hasil percobaan yang mungkin apa saja. Nah, jadi hasil percobaan yang mungkin itu 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Nah, maka yang disebut ruang sampel adalah himpunan yang berisikan beranggotakan 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Nah, anggota ruang sampel ini nanti disebut titik sampel. Nah, kemudian himpunan bagian dari titik sampel, himpunan bagian dari ruang sampel sebutnya kejadian. Jadi kalau kita misalkan ingin mengamati berapa peluang munculnya mata dadu berupa bilangan ganjil, berarti kejadiannya adalah apa? Himpunan yang beranggotakan 1, 3, dan 5. Ingin mengamati berapa peluang munculnya mata dadu berupa bilangan 5, maka kita peroleh kejadiannya 2, 3, dan 5. Ya. Nah, sekarang kita mencoba memahami apa yang disebut peluang. Jadi misalkan kita mengundi dadu tersebut, melempar dadu tersebut 10 kali, dan saya peroleh hasil seperti ini. Nah, yang kita sudah tahu frekuensi relatifnya seperti ini. Jadi angka 1 muncul 4 kali, berarti frekuensi relatifnya 4/10. Angka 2 muncul 3 kali, berarti frekuensi relatifnya 3/10, dan seterusnya. Nah, kalau percobaan tersebut kita ulang sebanyak 100 kali, misalkan saya peroleh hasil seperti ini frekuensi relatifnya. Kemudian saya ulangi 1000 kali, lalu terus 100.000 kali. Nah, apa yang kita lihat, gejala apa yang kita lihat? Nah, kalau kita lihat, maka frekuensi relatifnya, jika diambil N yang cukup besar, maka frekuensi relatif munculnya angka 1, 2, 3, ataupun 6, sama untuk percobaan acak seperti ini, yaitu berapa? 1/6. Ya, jadi jika N-nya menuju hingga, jadi kita melakukan percobaannya banyak sekali, N yang cukup besar, maka frekuensi relatifnya akan konvergen ke 1/6. Maka kita katakan bahwa peluang munculnya mata dadu bernilai
omega I adalah PI. PI-nya itu sama kita definisikan sebagai limit dari frekuensi relatif munculnya mata dadu bernilai omega I. Nah, jadi ini sifat peluang suatu kejadian. Jadi kalau kita punya peluang suatu kejadian, nilainya selalu lebih besar sama dengan 0 dan lebih kecil sama dengan 1. Jadi tidak mungkin negatif dan tidak mungkin lebih besar dari 1. Kemudian sigma dari peluang tersebut, jika kita hitung sigmanya untuk semua nilai yang berada pada ruang sampel tersebut ya, maka nilai sigma dari peluang tersebut harus sama dengan 1. Nah, ini adalah beberapa sifat-sifat peluang. Nah, jadi mungkin bisa dibaca nanti di modulnya lebih lengkap karena di sini waktunya tidak akan cukup. Jadi ini ada beberapa sifat-sifat peluang. Halo Bu? Halo? Iya Pak. Cukup jelas Bu? Cukup jelas. Oke, ya. Jadi mungkin ini akan saya skip. Kalian bisa membaca di modul. Di situ diberikan beberapa penjelasan dan contoh-contoh. Nah, kemudian saya akan masuk ke peluang bersyarat. Jadi di sini saya berikan contoh, misalkan ada dua orang bermain ya, mengundi dua buah mata dadu. Jadi satu anak matanya ditutup ceritanya. Kemudian dia mengundi dua buah mata dadu, dua buah dadu. Kemudian anak tersebut ditanya, berapakah peluang jumlah mata dadu tersebut sama dengan 6. Kemudian temannya sudah memberitahu bahwa mata dadu yang pertama itu bernilai sama dengan 4. Jadi di sini yang ditanyakan, berapa peluang mata dadu bernilai sama dengan 6 jika diketahui dadu pertama bernilai sama dengan 4. Nah, pertanyaan tersebut disebut berkaitan dengan peluang bersyarat. Jadi di sini kalau saya katakan A-nya kejadian, jumlah kedua mata dadu sama dengan 6 dan B-nya jumlah mata dadu yang pertama bernilai 4, maka yang ditanyakan adalah peluang bersyarat, peluang A, berapakah peluang kejadian A jika kejadian B sudah pasti terjadi. Ya. Nah, bagaimana menghitung peluang bersyarat, mungkin intuisinya lebih mudah kita lihat seperti ini. Jadi ketika saya melihat berapakah peluang A bersyarat B, nah, seolah-olah kita hanya memperhatikan peluang A bersyarat B, kejadian B sudah pasti terjadi. Jadi seolah-olah B-nya itu menjadi ruang sampel yang baru. Betul tidak? Ya. Jadi B-nya menjadi ruang sampel yang baru, sehingga peluang kejadian A bersyarat B sama saja dengan mencari peluang A iris B kalau relatif terhadap peluang B. Ya. Jadi peluang A bersyarat B saya bisa hitung, ya ini ada kesalahan, harusnya peluang A bersyarat B sama dengan peluang A iris B dibagi peluang B. Ya, ini salah ketik, harusnya peluang A iris B bagi peluang B. Nah, jadi untuk kejadian yang tadi, untuk percobaan acak yang tadi, A-nya kejadian jumlah mata dadu, kedua mata dadu sama dengan 6. Jadi A-nya itu himpunan yang beranggotakan ini ya, pasangan bilangan 1, 5, 2,4 dan seterusnya. B-nya kejadiannya mata dadu yang pertama bernilai 4. Jadi B-nya himpunan yang anggotanya 4,1, 4,2 sampai dengan 4,6. Nah, jadi A iris B-nya, ini ada kesalahan ya. Harusnya peluang A iris B seharusnya 4,2. Betul? Betul ya? Harusnya 4,2. Jadi peluang saya peroleh apa saja? Peluang B-nya berapa? 6/36, betul. Peluang A iris B-nya seperti 6. Tadi kan salah ya. Peluang A iris B bukan 3, tapi himpunan yang kan berapa? 4,2. 4,2 berarti berapa harusnya? Sepertiga 6. Ya, sepertiga 6. Sepertiga 6. Jadi harusnya berapa ini jawabannya?
peluang A bersyarat B harusnya apa? Peluang A iris B dibagi peluang B harusnya berapa ini? Peluang A iris B-nya harusnya 1/6 dibagi 6/6. Jadi berapa? 1/6. Ya. Ya, nanti diperbaiki ya. Nah, dari situ kita bisa definisikan kejadian yang saling bebas atau independen. Nah, jadi dua buah kejadian disebut saling bebas jika apa? Jika terjadinya kejadian A tidak dipengaruhi oleh terjadinya kejadian B dan sebaliknya ya. Jadi kejadian tidak saling mempengaruhi. Nah, kalau kejadian tidak saling mempengaruhi maka peluang A bersyarat B-nya sama dengan PB. Betul tidak? Kan peluang munculnya kejadian A tidak dipengaruhi oleh peluang munculnya kejadian B. Berarti peluang A bersyarat B sama dengan PB. Betul logikanya? Peluang A bersyarat B sama dengan peluang A. Betul nggak? Betul nggak? Kan peluang munculnya kejadian A tidak dipengaruhi oleh muncul tidaknya kejadian B. Berarti peluang A bersyarat B sama dengan PA. Betul? Nah, maka kalau tadi kan peluang A bersyarat B sama dengan peluang A iris B dibagi PB ya. Akibatnya apa? Peluang A bersyarat B-nya kan sama dengan PA. Ya. Jadi saya punya PA sama dengan peluang A iris B dibagi PB. Jadi PA iris B-nya sama dengan PA kali PB. Nah, maka kita punya sifat apa? Kalau dua buah kejadian saling bebas, maka peluang A iris B-nya sama dengan PA kali peluang A kali peluang B. Ya. Jadi sifat itu kita peroleh dari logika tadi. Ya. Nah, kemudian saya masuk ke perubahan acak. Jadi seringkali kita punya ruang sampel yang tidak berupa himpunan bilangan. Ya. Contohnya apa? Misalkan saya mengundi dua buah mata uang. Mengundi dua buah mata uang, maka ruang sampelnya nanti muncul apa? HT ya, head, tail, head, tail, dan ya, jadi ada 4, tapi itu bukan himpunan bilangan. Nah, sekarang bagaimana caranya supaya saya bisa memperoleh ruang sampel yang baru yang berupa bilangan? Nah, caranya apa? Saya mendefinisikan apa yang disebut dengan perubahan acak atau random variable. Nah, jadi sebenarnya perubahan acak itu apa? Perubahan acak itu didefinisikan sebagai fungsi real. Fungsi real yaitu fungsi yang memetakan setiap anggota ruang sampel dengan satu bilangan real. Ya, jadi saya petakan ruang sampel tersebut ke bilangan real. Nah, contohnya ini dua mata uang di secara acak, ruang sampelnya kan ini HH, HT, TH, dan TT. Nah, jika pembacanya saya definisikan sebagai jumlah head yang muncul, maka saya punya fungsi seperti ini kan ya. TT dipetakan ke 0 karena jumlah headnya sama dengan 0. TH dipetakan ke 1 karena jumlah headnya sama dengan 1 dan seterusnya. Nah, maka saya peroleh ruang sampel yang baru, yaitu tidak lain daripada apa? Length atau ruang dari X, ya, yaitu himpunan bilangan yang beranggotakan 0, 1, dan 2. Ya, himpunan tersebut himpunan bagian dari bilangan itu kan? Ya. Jadi saya punya seolah-olah punya ruang sampel yang baru yang berupa himpunan bagian dari bilangan real. Nah, kemudian nanti saya bedakan antara perubahan acak diskrit dan perubahan acak kontinu. Ya. Jika range atau ruang dari X tersebut berupa himpunan yang berhingga atau tak berhingga dan terhitung, maka jadi saya bedakan jadi perubahan acak diskrit dan perubahan acak kontinu. Perubahan acak kalau range atau ruang dari X. Nah, kalau range atau ruang dari X berupa himpunan yang berhingga atau tak berhingga tetapi terhitung, maka perubahan acak yang saya definisikan tadi disebut perubahan acak diskrit. Nah, kalau range atau ruang dari perubahan acak X tadi berupa himpunan tak berhingga dan tak terhitung, maka disebut perubahan acak